Perkenalkan aku Fauzi, 25 tahun. Aku ini adalah seorang perantau yang memilih bekerja jauh di luar kota. Karena di kotaku itu sangat sulit mencari pekerjaan. Aku biasanya pulang menjelang lebaran, karena kan ada cuti bersama. Aku biasa pulang dengan naik bus malam. Akan tetapi, baru sekali inilah aku mendapatkan bonus plus saat pulang mudik itu. Bonus apaan? Ya ini yang aku akan bagikan ke teman-teman pecinta wanita yang usianya lebih tua. Sewaktu aku memasuki bus malam itu dan mencari tempat duduk yang nomornya seperti yang ada di tiketku. Setelah aku menemukannya, aku awalnya sedikit kurang yakin. Karena di tempat duduk yang akan aku duduki selama dalam perjalanan itu, ternyata telah duduk terlebih dulu seorang wanita yang begitu anggun. Setelah aku merasa yakin, aku pun yang menempati tempat duduk itu. Mula-mula, aku tidak terlalu peduli dengan wanita yang ada di sebelah kananku itu, karena hobiku untuk tidur di bus sangat kuat. Ketika bus malam kami itu mulai bergerak meninggalkan Pol menuju ke kota tujuan. Namun hobiku tidur itu harus aku pending dulu. Hal itu karena saat wanita berjilbab di sebelahku itu, aku lihat menarik tas yang ada di pangkuannya untuk mengambil HP-nya yang berdering. Karena pada saat tas itu ditarik, secara tidak sengaja, aku melihat satu pemandangan yang sangat langka bagiku. Keindahan itu tercetak jelas dari rok biru panjang yang dipakainya. Pemandangan itu cukup menarik perhatianku, sehingga menggugah jiwa petualanganku. Aku lantas berpikir bagaimana caranya, supaya aku bisa memancing sebuah percakapan dan mencari informasi tentang wanita itu. Ternyata aku tidak memerlukan waktu lama untuk menemukan caranya, karena sepertinya memang sudah alamnya, yang mana ketika kita sedang kepepet, seringkali ada saja ide yang keluar. Saat itu setelah dia selesai menelpon, tiba-tiba mulutku sudah meluncur ucapan, "Wah, hobi kita sama juga ya." Sejenak dia memandangku dengan bingung. Mungkin saja saat itu dia berpikir, orang ini kok so akrab banget sih. Hingga akhirnya wanita itu bertanya, "Hobi apaan?" tanyanya. "Itu tadi yang bohong-bohong dikit," sahutku seraya tersenyum, dan dia pun hanya tertawa kecil. "Tahu aja kamu, dasar tukang nguping," sahutnya dibarengi sebuah tawa dan senyuman manisnya. Akhirnya, obrolan pun bergulir begitu saja di antara kami berdua. Selama dalam percakapan itu, aku tidak menanyakan namanya, pekerjaannya maupun nomor teleponnya. Tapi aku lebih banyak memberikan cerita-cerita lucu padanya. Sampai akhirnya, wanita yang semakin menarik perhatianku itu pun berkata, "Kamu lucu juga, Yak. Gak seperti kebanyakan cowok yang lain." Ucapnya dengan senyumnya yang aku lihat semakin manis saja. "Maksudnya?" tanyaku lagi. Biasanya kan, mereka itu baru ngobrol. Sebentar saja, sudah langsung nanya nama, terus minta nomor telepon. Jelasnya. Ternyata wanita itu suka yang tidak main langsung-langsung saja, guys. Setelah itu kami pun saling berkenalan. Perempuan berjilbab itu ternyata bernama Mbak Siti. Obrolan terus berlanjut untuk mengisi kejenuhan dalam perjalanan yang panjang di malam itu. Hingga akhirnya, setelah cukup lama kami ngobrol, sambil bercanda, tiba-tiba Mbak Siti berkata, "Kamu pasti suka gombalin wanita Yak, soalnya kamu jago ngobrol banget. Pasti sudah banyak wanita di bus ini yang kamu gombalin." Ucap Mbak Siti dengan tertawa kecil. Sumpah mati aku kaget banget saat dengar omongannya itu. Sepertinya maksud yang ada di dalam pikiranku, yang ingin adanya kelanjutan yang lebih mengasyikan lagi dengannya di dalam bus, itu sudah ketahuan. Akhirnya, karena sudah nanggung, aku pun mengatakan pada Mbak Siti bahwa aku sudah beristri dan punya anak. Rupanya Mbak Siti menanggapinya dengan biasa-biasa saja. Justru aku yang jadi kaget setelah Mbak Siti juga mengatakan tentang statusnya. Karena ternyata dia sudah bercerai dengan suaminya 3 tahun yang lalu. Wih, gak nyangka banget kalau doi ternyata seorang single parent. Selanjutnya sudah bisa ditebak. Obrolan kami berdua pun semakin leluasa setelah tahu kehidupan masing-masing. Aku pun dengan memberanikan diri mulai memancing obrolan ke arah yang menjurus-jurus dikit. Keakraban dan keterbukaan ke arah yang menyenangkan itu sudah di depan mata.
Posisi duduk kami sudah semakin akrab dan saling mendekat. Bahkan Mbak Siti juga sudah mulai tidak sungkan lagi mencubitku setiap dia menahan tawa, akibat cerita-ceritaku yang sepertinya tidak ada habis-habisnya. Apalagi hari juga sudah mulai malam dan gelap, bahkan lampu di dalam bus itu juga dimatikan. Aku lihat-lihat penumpang yang tidak terlalu banyak di bus itu juga mulai terkantuk-kantuk. Beberapa kali ketika dia mencubit, aku tahan tangannya, dan aku elus-elus lengannya yang tertutup hem lengan panjangnya sambil terus ngobrol. Akhirnya Mbak Situ sadar dan berbisik, "Wah, kok betah banget ngelus tanganku. Ntar lengan bajuku jadi kusut loh." Tegurnya seraya tersenyum. "Habis gemes ngeliat muka manis kamu, Mbak," sahutku sambil nyengir. "Dasar kamu," ujarnya sambil menyubitku. Saat itulah aku mulai berpikir, kalau sudah saatnya aku harus melanjutkan ke tujuanku yang sebenarnya. Apalagi kebetulan banget bangku di sebelah kiriku itu hanya ada bapak tua dan sudah tidur di sisi kiri dekat kaca bus. Sementara itu, suasana gelap malam membuat suasana di dalam bus agak remang-remang. Aku angkat tangan kirinya dan aku berikan tanda kasih sayangku dengan lembut di punggung jarinya. Mbak Siti yang berjilbab itu pun hanya tersenyum dan mempererat genggaman tangannya. Sudah ada lampu hijau nih, pikirku. Akhirnya, aku pun mencoba keberuntunganku dengan semakin berusaha membawa Mbak Siti ke suasana yang lebih berkesan. Tampaknya Mbak Siti bisa menerimanya, dan bahkan sepertinya sangat menyukai apa saja yang aku kerjakan. Hingga akhirnya, Mbak Siti menyender ke samping pundakku. Ketika bus sudah memasuki jalan bebas hambatan, aktivitas kami pun semakin meningkat. Mbak Siti bukanlah seorang wanita yang masih pemula. Dia adalah seorang wanita yang pernah berumah tangga, sehingga tentu saja sudah sangat berpengalaman. Dengan pandainya Mbak Siti mengambil selimut yang disediakan di bus itu, kemudian memakainya. Aku yang paham dengan yang dilakukannya itu pun semakin leluasa lagi dalam bekerja. Hingga akhirnya, berkat pengalaman yang aku miliki, Mbak Siti pun berhasil aku antarkan ke puncak. Malam itu di dalam bus itu, kami tidak sempat tidur. Hingga akhirnya sampailah bus di kota tujuan kami. Jangan kemana-mana dulu guys. Belum usai ini. Turun dari bus, Mbak Siti pun mengajak aku untuk istirahat dulu di sebuah losmen. Tentu saja ya aku terima tawarannya itu. Karena aku sudah punya rencana untuk bisa mengajaknya ke yang lebih jauh lagi. Tampaknya Mbak Siti yang berjilbab dan sudah cukup lama tidak mendapatkannya setelah berpisah dengan suaminya itu, juga memiliki harapan yang sama. Akhirnya, setelah kami memasuki sebuah kamar losmen, secepat kilat tangan kananku meraih kepalanya yang dibalut jilbab merah muda, model modis itu, dan langsung memulainya. Dengan cepat pula Mbak Siti menyambutku. Rupanya Mbak Siti sudah sangat terobsesi sejak di bus tadi. "Ayo mas, segerakan saja," pinta Mbak Siti. "Sebentar sayang," sahutku. Karena aku mau menciptakan sebuah pengalaman yang tidak akan pernah bisa terlupakan olehnya. Hingga setelah Mbak Siti benar-benar mengharapkannya, barulah aku mengabulkan permintaannya. Di kamar losmen itulah, akhirnya terselesaikan semua keinginan kami yang sudah tidak karuan di dalam bus malam itu. Hingga akhirnya, kami sama-sama berhasil mencapainya. Setelah beristirahat beberapa menit, kami berdua saling memandang, dan akhirnya sama-sama tersenyum dan tertawa. "Kamu memang benar-benar gila, Mas. Tapi jujur aku sangat menyukai cara yang seperti ini. Aku belum pernah sesenang ini, Mas." Akunya. "Sama dong," ujarku seraya memberikan tanda kasih sayangku pada Mbak Siti. Setelah itu kami sama-sama berbenah dan saling berjanji untuk mengarunginya kembali di hari-hari mendatang. Itulah apa yang aku alami guys. Semoga bisa menghibur. Terima kasih.